Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, pagi hari ini saya akan dilawat Tuhan dengan firman-Nya. Ayo sama-sama bilang sama saya, pagi hari ini saya akan dilawat Tuhan oleh firman. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kita jelas katakan bahwa barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Sebabnya kita rindu pagi hari, setiap kita dipuaskan oleh firman. Ketik di kolom komentar, pagi ini saya akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Ayo, ketik di kolom komentar, pagi hari ini saya akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Alkitab jelas katakan, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, kepadanya akan dipuaskan. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Imamat pasal 25, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-44. Yes, pagi ini kita akan dipuaskan sesuai dengan imanmu, sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Itu yang akan dikerjakan Allah dalam kehidupanmu. Imamat 25 ayat 35 sampai dengan ayat 44. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan untuk bertolong-tolonganlah menanggung beban. Sehingga keberadaan kita itu berguna. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, supaya hidup saya berfungsi, supaya hidup saya berguna buat orang. Ya, kalau ada saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ayat 36. Janganlah engkau mengambil bunga atau riba daripadanya, melainkan engkau harus akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Jangan mengambil keuntungan dari saudara-saudara yang susah. Ya, kalau engkau usaha boleh ambil keuntungan, tetapi jangan sampai engkau mengambil keuntungan dari kesusahan orang. Firman Tuhan jelas buat setiap kita, mengajarkan kepada setiap kita, jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makanmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ya. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat 38 Tuhan garis bawahi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar ke tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi. Jadi ketika firman Tuhan diingatkan, ayo bantu orang-orang susah yang ada di antaramu, itu saudaramu, itu keluargamu. Tetapi ingatlah, jangan dalam kesusahan mereka engkau ambil untung. Ingatlah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau ke tanah Kanaan ini. Diingatkan bahwa tanah Kanaan, tanah di tempat di mana engkau berada di sana, tanah yang berlimpah susu dan madunya, itu berasal dari Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah garis bawahi pembelajaran tentang penyewaan tanah atau jual beli tanah, ya kan? Jual beli rumah, sudah dikasih dalam Tuhan, diingatkan terus bahwa semua yang didapati oleh bangsa Israel, semua yang didapati oleh kita sampai dengan saat ini, itu pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Ayat 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali ke kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyang. Karena mereka itu hamba-hambaku.
yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Ayat 44. Tetapi budakmu laki-laki perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Bukan sesama orang Israel, ya. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang sikap perilaku terhadap sesama. Berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi Tuhan juga mengajarkan hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana caranya berinteraksi. Dan Alkitab mencatat seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang susah di sekelilingmu, topang dia, support dia. Sehingga pada akhirnya kita hidup menjadi perpanjangan tangan. Apapun yang bisa engkau lakukan, lakukan. Selalu saya bilang, apa yang bisa kita buat, bukan apa yang tidak bisa kita buat, yang kita lakukan. Berikan apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang tidak bisa kita berikan. Kenapa? Karena apa yang dipercayakan kepada kita, pasti saya percaya. Itu ada sesuatu yang Tuhan percayakan titipan buat orang lain. Ya, tentang perilaku terhadap sesama, perlakuan terhadap sesama. Galatia pasal 6, ayat 2 dan ayat 3. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 3, Alkitab bilang begini saudara. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi kalau ada di antara kita yang masih memiliki beban, tolong. Jangan justru dibully, jangan justru dihina, jangan justru dihakimi. Tolong, sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus tolong. Saudara, tolong ini banyak cara. Engkau bisa menolong dia dengan doamu. Engkau bisa menolong dia dengan menyediakan waktu untuk mereka. Engkau bisa menolong dia dengan ekonomimu. Engkau bisa menolong dia dengan segala support. Tolong. Apapun yang bisa engkau buat. Apapun yang bisa engkau kerja. Sehingga akhirnya dikatakan selanjutnya, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita bertolong-tolongan, ketika kita saling menolong, ketika kita saling membantu, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Dan itu yang Yesus ajarkan. Ayat 3. Ayat 3, perhatikan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, hidupnya dia berarti, hidupnya dia berguna, dia menyangka seperti itu, tetapi padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ia menipu dirinya sendiri. Jadi selalu saya bilang begini saudara, kalau engkau bisa tolong seseorang, tolong. Tidak serta-merta hubungan tolong-menolong itu bicara tentang uang ya. Selalu jangan konsepnya seperti itu. Kita bisa, kalau misalnya kita tidak berlebihan di uang, kita bisa bantu dia dalam doa. Kita bisa bantu dia support dengan mengencourage mereka untuk tetap terus hidup mengayani Tuhan, tetap terus cari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun yang bisa kita buat, apapun yang bisa kita kerjakan. Ingat kisah Petrus ketika akan beribadah, ketemu dengan seorang yang meminta-minta. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya? Perhatikan. Apa yang kita punya? Itu yang bisa kita berikan. Bukan apa yang tidak kita punya. Apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Bangkit dan berjalan dalam nama Yesus. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Jadi kalau kita tolong orang, tidak serta-merta tolong langsung berpikir, oh kita harus tolong uang nih. Kalau berlebihan, oke, bantu. Tapi kalau memang kita terbatas dalam keuangan kita bisa bantu dengan tenaga kita. Kita bisa bantu dia dengan doa kita. Kita bisa bantu dengan mengencourage, memberikan semangat, memberikan waktu. Apapun yang bisa kita buat. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Supaya apa? Supaya hidup kita berarti. Ketik di kolom komentar, supaya hidup saya berarti buat orang lain. Supaya hidup kita berarti buat orang lain. Berguna buat orang lain.
Tuhan Yesus ditanya sama ahli-ahli Taurat, saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu Yesus menjawab seperti ini ketika di pertanyaan hukum mana yang terlebih dahulu yang harus dilakukan. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Lihat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi tidak stop sampai di situ. Tuhan Yesus lanjutkan di ayat 39 bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti equals, itu sama antara hukum pertama dengan hukum kedua. Antara hukum mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu sama dengan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Makanya di ayat 40 Tuhan Yesus bilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mewakili seluruhnya ini dua hukum ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu. Itulah salib. Haleluya. Salib mengajarkan kepada setiap kita hubungan vertikal, hubungan horizontal. Salib mengajarkan kepada setiap kita hubungan kita dengan Tuhan penting, hubungan kita dengan sesama juga penting. Itulah yang Yesus ajarkan. Jadi tidak serta-merta engkau mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi engkau tutup mata terhadap kesusahan sesama kanan kirimu. No. Bukan itu yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan kasih Tuhan Allahmu, tetapi hal yang sama yang harus kau lakukan, kasih sesama manusia. Jadi dipertanyakan, kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih membenci sesama kita, dipertanyakan, engkau sedang tidak mengerjakan hukum Kristus. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena kasih kita kepada Allah itu merepresentasikan kasih kita kepada sesama. Hubungan kita yang baik dengan Allah seharusnya melahirkan buah yang baik, hubungan yang baik dengan sesama. Itu udah tidak bisa ditolerir, saudara. Hukumnya itu udah sama dengan. Makanya Yesus pernah bilang kan, kalau kau sedang memberikan korban persembahan kepada Tuhan, lalu engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu, tinggalkan korban persembahanmu, pergi berdamai dengan dia, baru setelah itu engkau kembali untuk mempersembahkan korban kepada. Sama hukum mengasihimu dengan mengasihi Tuhan, lalu dengan hukum yang mengasihi sesama. Itu tidak bisa pincang, harus berjalan bersama-sama. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Yesus mengajarkan hal ini kepada setiap kita, maka kita harus lakukan. Ya, apapun yang bisa kita buat. Ya, minimal. Kalau engkau tidak bisa tolong orang, minimal, dengar baik. Kalau engkau tidak bisa tolong orang, minimal jangan nyusahin hidup orang lain. Ketika di kolom komentar, saya nggak boleh menyusahkan hidup orang lain. Amin. Ya, kita nggak boleh menyusahkan hidup orang lain. Kalau kita nggak bisa tolong, minimal kau jangan nyusahin hidup orang lain. Jangan justru menambahkan beban dalam hidup. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Lihat selanjutnya, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, lihat ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Maksudnya apa, Pak? Kalau saya menolong orang, kalau saya melakukan sesuatu kepada orang yang lemah, dan orang itu nggak bisa membalas saya, maka Tuhan yang akan membalas perbuatanmu kepada. Haleluya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan kepada orang yang justru tidak bisa membalas perbuatan baikmu. Jadi kalau ada orang yang pernah kita tolong dan tidak membalas perbuatanmu yang baik, itu justru harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan akan yang membalas hidupmu. Tuhan yang akan membalas. Haleluya. Amin. Jadi jelas ya Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan.
Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang akan membalas perbuatan baik saya buat orang lain. Tuhan yang akan membalas perbuatan baik saya kepada orang lain. Dengan kata lain, kalau engkau lakukan sesuatu, jangan berharap orang itu melakukan sesuatu kembali kepada dosa. Lebih baik engkau berharap Tuhan yang membalas daripada orang itu yang membalas kepadamu. Justru bersyukur ketika engkau tolong orang, orang lain tidak membalas kepada. Engkau bantu orang, engkau topang orang, orang lain tidak membalas kepadamu. Bersyukur. Kenapa? Tuhan yang akan membalas. Engkau sedang memiutang Tuhan dan tanda kutip yang akan membalaskannya Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ini yang perlu kita ingat, sudah dikasih dalam Tuhan. Stop mengingat-ingat gitu loh. Apa yang udah pernah kita buat orang lain. Dia udah saya pernah tolong pendeta. Dia udah pernah saya bantu masa lalunya. Dia udah pernah saya tahu bahwa dia udah. Stop ingat-ingat. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang balas. Kalau orang itu kau harapkan untuk membalas dan dia tidak bisa membalasnya, kau akan kecewa. Jadi dua hal ini, saudara. Ada dua pribadi. Satu orang yang ditolong, satu orang yang menolong. Dua hal ini. Engkau mungkin sedang ditolong orang. Jangan kepala batu kalau udah ditolong. Tahu diri. Ya, buat orang yang udah pernah ditolong orang, ingat bahwa engkau pernah ditolong oleh dia. Jangan pernah melupakan. Untuk engkau yang pernah ditolong orang lain, bang, lakukan. Apa yang bisa engkau lakukan? Minimal engkau tidak lupakan apa yang pernah dia buat dalam hidup. Dan yang kedua, untuk orang yang sudah menolong, jangan ungkit-ungkit. Jangan berharap balasan dari orang-orang yang engkau pernah tolong. Karena dengan mereka tidak pernah membalasnya, maka kita sedang mengutangi Tuhan, kata firman Tuhan, yang akan membalasnya dalam kehidupan kita. Siapapun saudara, engkau pernah ditolong, jangan lupa diri. Engkau yang menolong pun, jangan tinggi hati. Sehingga akhirnya hidup kita boleh tetap terus menjadi berkat. Hidup kita tetap terus memuliakan Tuhan dan menolong dengan sesama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman. Hari ini kami rindu ya Tuhan untuk terus diperlengkapi hidup kami. Terus diajar oleh firman-Mu yang menuntun kami masuk dalam seluruh ketetapan dan penggenapan akan janji Tuhan. Bapak materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Ingatkan kami bahwa keberadaan kami untuk saling menolong, keberadaan kami untuk saling menopang. Di sisi lain kami yang pernah ditolong, biarlah Tuhan berikan kami tuntunan agar kami menjadi orang-orang yang sadar diri, tahu diri bahwa kami pernah ditolong. Kami pernah dibantu, kami pernah disupport oleh orang-orang yang memang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan di sisi lain biarlah Tuhan memberkati juga orang-orang yang pernah menolong orang lain. Namun di sisi lain mereka tidak tinggi hati, tidak meminta balasan dengan apa yang pernah mereka buat terhadap orang lain. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga kami umat Tuhan yang ditolong dan pernah menolong. Sama-sama merendahkan hati kami. Untuk tetap terus bergantung kepada Tuhan. Untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dewasa dalam iman dan mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Hamba berdoa buat ekonomi, keuangan, finansial dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada. Hari ini di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka. Hamba percaya sampai hari ini firman Tuhan yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang berjanji menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan menyerahkan setiap rumah tangga demi rumah tangga dari anak Tuhan. Berkat-Mu ada atas rumah tangga mereka. Keluarga mereka dijaga, dipagari, dilindungi oleh kasih Tuhan. Sehingga suami-suami, istri-istri selalu hidup rukun. Suami istri selalu hidup saling-saling mengasihi, saling mencintai. Dan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini
sedang ada di dalam goncangan rumah tangga. Mungkin suami mereka sudah lama tidak pulang, istri mereka sudah lama tidak pulang, atau menjadi istri yang memberontak. Tapi hari ini kami satukan hati kami dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga. Sehingga hati suami-suami yang terhilang, hati istri-istri yang terhilang kembali mengalami jamahan dan lawatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Hamba berdoa karena hamba percaya ada kuasa dalam doa-doa kami. Pulihkan setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada umat-Mu yang sakit, pagi hari ini berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Mengalami firman dalam kehidupan kami semua di tempat di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus Tuhan terjadi. Setiap yang sakit Tuhan jamah pagi hari ini. Setiap mereka yang sakit Tuhan jamah pagi hari ini. Oh, dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan. Pagi hari ini mengalir urapan Tuhan. Mengalir kuasa Allah dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan jadi sembuh. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Hamba juga berdoa buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Bapak berkati masa muda mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, jaga hati dan hidup mereka selalu dalam nama Yesus. Tuhan lihat jika ada orang-orang muda yang pagi hari datang kepadamu dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hamba berdoa biar mereka dipuaskan pagi hari ini ya Tuhan. Hati mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan. Sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk memenangkan jiwa-jiwa muda untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka Tuhan Yesus. Tolong masa muda mereka Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Tapi biarlah masa muda mereka berikan kepada Tuhan. Dan mereka akan melihat campur tangan Tuhan yang membawa dan mengangkat masa muda mereka. Naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Sebab berkat-Mu ada di masa muda mereka. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pasangan hidup, hamba juga berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup anak-anak Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sertai orang-orang muda ini. Pimpin mereka dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuntun mereka dalam kegenapan janji Tuhan. Sehingga mereka menjaga hidup mereka takut akan Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada orang-orang tua yang sedang mendoakan anak-anaknya saat-saat ini. Oh, di dalam nama Yesus kami topang dalam doa. Sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung. Anak-anak mereka dijaga pergaulannya. Anak-anak mereka diberkati apapun yang mereka kerjakan. Bahkan kalau ada orang tua yang mendoakan anaknya ya Tuhan. Agar anak yang mengalami pemulihan. Agar anak yang kembali dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah anak-anak itu. Sehingga mereka mengalami kuasa. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga berdoa mengingat akan kota di mana kami tinggal. Kami mengucapkan berkat, mengangkat kedua tangan kami. Mengucapkan berkat demi nama Yesus. Kota kami diberkati. Kota kami aman, kota kami damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, udara cuaca di kota kami baik, segar dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan tolong jauhkan kota kami daripada segala virus. Jauhkan kota kami daripada segala niat rancangan orang jahat. Permainan-permainan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan ditaklukkan, ditundukkan. Karena kuasa Tuhan Yesus ada melingkupi kota kami. Ekonomi kota kami maju bertumbuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan.
Indonesia dipagari Tuhan, diluputkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, kuman dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan memagari, membentengi bangsa kami. Kalau ada hal-hal yang membuat bangsa kami terpecah belah, kalau ada oknum-oknum yang membawa kerusuhan, keributan terjadi di bangsa kami, oh Tuhan, jamah dalam hidup nama Yesus hidup mereka, sehingga mereka mengalami kuasa dan pemulihan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan menjaga Indonesia, Tuhan menjaga NKRI, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada diberkati Tuhan, bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa pemimpin-pemimpin daerah, seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat lurah terus bangsa kami diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Dalam kepemimpinan mereka biarlah Tuhan sendiri yang membukakan hati nurani mereka dan melihatkan segala sesuatu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga rencana 2024 di bulan Februari ya Tuhan. Tinggal beberapa bulan lagi kami akan memasuki 2024. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menuntun hidup kami, sehingga kami maupun kota dan bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Rencana pemilihan umum diberkati Tuhan. KPU, KPUD, Bawaslu daerah ditolong Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan dan keadilan dan kejujuran terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bekerja dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa-bangsa lain juga, anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi ini, mereka yang bergabung, mereka tidak tinggal di Indonesia, biarlah negara, bangsa di mana mereka tinggal juga diberkati oleh Tuhan. Tempat mereka menjadi tempat yang diberkati, bangsa mereka menjadi bangsa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan jaga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat yang hari-hari sedang mengadakan perayaan Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Tuhan luputkan daripada segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pasukan malaikat Tuhan memagari, membentengi setiap rumah-rumah ibadah, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin jalan kami, sehingga kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekarang dikasih dalam Tuhan, doa pagi hari ini Rabu 13 Desember selesai. Saya izin besok hari Kamis, Jumat, karena saya sedang ada di luar kota, ya kan, ada pelayanan sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga saya tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk doa pagi bersama-sama. Tetapi dalam YouTube channel saya tetap membagikan renungan-renungan singkat yang boleh memberkati umat Tuhan. Dalam YouTube channel saya, Pastor Glenn Letuheru, Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa subscribe di sana, sehingga setiap pagi saya bagikan renungan singkat ini boleh memberkati setiap kita umat Tuhan dan untuk menjadi bahan renungan kita setiap hari ya, sehingga kita baru bisa kembali berdoa bersama-sama di hari Senin depannya ya, tanggal 18 Desember ya. Bantu topang doa juga dalam pelayanan kami di kota Bandung ini, dan secara khusus besok di Jakarta selama 2 hari, sehingga ada hal-hal dahsyat, ada hal luar biasa terjadi. Doa saya menyertai kita semua. Tetap jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Tetap hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.